Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, hai friends. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakal ngasih tahu kalian bagaimana sih penerapan rumus matematika dasar di kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa program studi desain komunikasi visual. Tentunya ada banyak banget dong. Nah, sebenarnya kita sudah ada 5 soal ini. Yang pertama kita ingin melihat bagaimana sih menghitung dengan cara rumus matematika dengan 3D. Terus juga kita bisa menghitung bayangan studio. Dan juga kita bisa menghitung biaya produksi dan juga komposisi warna yang digunakan dalam cat. Jadi ayo langsung kita cek. Jadi kita akan membahas soal nomor 1. Nah, pertanyaannya itu objek 3 meter dari kamera diproyeksikan pada bidang sudut 40 derajat. Caranya itu kita asumsikan sudut 40 itu sudut antara bidang proyeksi dan juga arah hadap. Sehingga panjang proyeksi sepanjang bidang itu memiliki rumus panjang asli dikali cos 40 derajat. Jadi luas proyeksinya 3 dikali cos 40 derajat, di mana cos 40 derajat itu 0,766044. Jadi 3 dikali 0,766044 ini memiliki hasil 2,298 meter, atau kalau kita bulatkan menjadi 0,30 meter. Nah, jadi saya akan jawab soal nomor 2. Jadi pertanyaannya itu dalam 1,8 meter sudut 35 meter dan objek setinggi 25 cm. Jadi kita asumsikan bahwa lampu itu memecahkan cahaya dengan arah yang membentuk sudut 35 derajat terhadap horizontal. Diminta panjang objek setinggi 25 cm di kamera. Jadi tingginya itu dari 25 cm kita ubah menjadi meter, yaitu 0,25 meter. Jadi misalnya adalah F dengan rumusnya sendiri yaitu tinggi objek per tan meter. Jadi kita cari tahu dulu tan 35 derajat itu sama dengan 0,7002075. Sudah kita masukkan ke dalam rumusnya. S sama dengan tinggi objek 0,25 per tan 35, yaitu 0,7002075 yang menghasilkan 0,3570 meter. Dan kita bulatkan jadi 0,36 meter. Jadi jawabannya 0,36 meter. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3. Soalnya adalah billboard miring 15 derajat dengan desain panjang 5 meter, panjang miring papan, diminta komponen vertikal dan horizontal atau tinggi efektif dan lebar proyeksi. Nah, di sini ada rumusnya. Rumus komponen vertikal itu 5 sin 15 derajat. Dan komponen horizontalnya 5 cos 15 derajat. Nah, di sini untuk jawabannya, jadi kita tinggal masukkan sin 15 derajat yang sama dengan jika diri itu 0,2588819. Lalu tinggal dikalikan untuk vertikalnya. 5 dikali hasil dari sin 15 tadi sama dengan 1,294 meter. Untuk horizontalnya kita pakai cos 15 derajat yang hasilnya 0,9659258. Nah, ini 5 dikali 0,965928 yang hasilnya 4,830 meter. Jadi jawabannya dari hasil yang kita dapatkan itu tinggi vertikalnya 1,29 meter dan lebar proyeksinya 4,83 meter. Jadi di sini ada penerapan sistem persamaan linear dua variabel untuk prodi desain komunikasi visual. Untuk soalnya dapat diketahui bahwa pakai cetak A 2 kertas ditambah 3 cerita harganya 28.000. Lalu pakai cetak B 3 kertas ditambah 2 cerita harganya 26.000. Untuk mencari nilai atau harga kertas dan tinta kita bisa menggunakan sistem persamaan linear dua variabel. Jadi pertama kita buat dulu dua persamaan. Di sini ada 2K ditambah 3T sama dengan 28.000. Lalu ada 3K ditambah 2T sama dengan 26.000. Lalu kita di sini mencari nilai K. K sama dengan 28.000 dikurang 3T dibagi 2. Lalu kita masukkan nilai K ke dalam persamaan yang kedua. Jadinya 3 dikali 28.000 dikurang 3T dibagi 2, lalu ditambah 2T sama dengan 26.000.
Jadi untuk hasilnya adalah 84.000 dikurang 9T per 2 ditambah 2T sama dengan 26.000. Ini dikali 2 untuk menghilangkan bilangan pembandingnya. Lalu hasilnya 84.000 dikurang 5T sama dengan 52.000. Min 5T sama dengan min 32.000. T sama dengan min 32.000 dibagi min 5. Jadi nilai T adalah 6.400. Lalu kita substitusikan T ke persamaan K. Persamaan K sama dengan 28.000 dikurang 3 dikali 6.400 atau dikali T dibagi 2. Jadi hasil nilai K dapat diketahui bahwa 4.400. Lalu untuk pembuktiannya, kita masukkan nilai T dan K yang sudah kita ketahui ke dalam persamaan tadi. 2K ditambah 3T sama dengan 28.000. 2 dikali 4.400 ditambah 3 dikali 6.400 sama dengan 28.000. Lalu untuk persamaan yang kedua, 3K ditambah 2T sama dengan 26.000. 3 dikali 4.400 ditambah 2 dikali 6.400 sama dengan 26.000. Jadi hasilnya sesuai dengan yang kita temui. Saya akan menjawab soal nomor 5, yaitu komposisinya sama dengan 1N ditambah 2K pemberian kita 75%, sementara 2N ditambah 1K pemberian kita 75%. Jadi N itu adalah 65 dikurang 2K. Kita gunakan metode substitusi. 2 dikurang 65 kurang 2K, untuk kolom ditambah sama dengan 75. Jadi 2 dikali 65 ini 130, sementara 2 dikali 2 ini 4, dan data ini turun dan jumlah dengan turun. Jadi 130 ini dikurang 3K dapat dari 4, ini 4 dikurang 5 yaitu 3K sama dengan 75. Ini 3K turun, 75 turun, dan 130 dipindah luas ke belakang menjadi 5. Jadi 75 dikurang 130 itu min 55, sementara min 3 turun dibagi jadi min 55 dibagi jadi 3K yaitu 18,33%. Sementara untuk K itu, untuk R itu 65 dikurang 2 dibagi 65 kurang 2 buka kurung 55 dibagi 3 sama dengan 65 103 sama dengan 110 bagi 3 sama dengan 195 bagi 3 jadi R itu 85 dibagi 3 sama dengan 28 sama 333. Jadi nilai untuk K itu 55 dibagi 3 sama dengan 18,33%. Untuk R itu 85 dibagi 3 atau 28,33%. Udah. Penerapan trigonometri dan sistem persamaan linear di dalam bidang DKT bersifat fundamental dan instrumental, di mana trigonometri menyediakan alat matematis untuk mengelola orientasi, rotasi, dan pergerakan 2D dan 3D yang krusial untuk pembuatan animasi dan permodelan 3D. Kemudian, sistem persamaan linear memungkinkan kontrol yang presisi dalam hubungan proporsional, kemudian distribusi elemen dan manajemen warna dalam desain digital. Dengan memahami konsep-konsep ini, para desainer dapat menciptakan karya visual yang murni serta akurat, efisien, dan dinamis. Dalam penggunaan metode matematika seperti trigonometri dan SPLDV telah menegaskan bahwa tingkat komunikasi visual itu tidak hanya mengandalkan aspek estetika semata saja, tapi juga mengandalkan prinsip-prinsip kalkulasi yang terstruktur. Jadi disarankan untuk mahasiswa DKV untuk terus mendalami integrasi ilmu matematika ini untuk menghasilkan solusi yang tidak hanya kreatif, tetapi juga fungsional, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara logis.